What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel Fun Crosser. Di video kali ini saya mau sekedar cerita aja guys. Jadi cerita atau review ya. Ya, lebih ke cerita aja ya. Jadi saya mau cerita sesuatu tentang sepeda ini nih guys. Di belakang saya nih. Ini dia. Tuh, ya. Ini Trail Ricochet 2.0 All Mountain Bike. Jadi pertama-tama kenapa saya pilih ini? Saya mau nostalgia sama Ricochet. Pertama kali awal-awal saya main MTB, saya ngerasain Ricochet 4.0 dulu yang ya entry level ya buat pemula lah. Dan saat itu saking senengnya karena awal mula bener-bener make full suspension, saya ngerasa bener-bener apa ya, feel-nya itu seneng gitu ya. Kenapa Ricochet yang dulu yang saya pilih awal? Karena kebetulan memang baru bisa kebelinya Ricochet itu betul ya. Ricochet 4.0 yang bener-bener entry level banget. Itu kayaknya sih setara Siskiyou D5 mungkin. Yang dulu yang saya pakai dulu itu cukup lincah dibandingkan mungkin sepeda-sepeda yang setelah itu ya. Tapi jujur, frame-nya Trail itu emang cenderung agak berbobot. Nggak saya katakan berat, nggak, cuman berbobot guys. Berbobot itu dibandingkan pesaingnya itu si Polygon. Polygon apapun itu berasa ringan frame itu. Pernah saya ngangkat frame si Ricochet ini sama si Polygon Siskiyou D7 ini ringanan Siskiyou D7. Terus kontur bagian-bagiannya nggak terlalu ribet kalau Siskiyou. Kalau Ricochet itu kayak gini nih. Tuh ya. Ini kita lihat ini begitu penuh ya, kayak penuh gitu ya. Kalau Polygon Siskiyou itu praktis dia hanya di sini tanpa ada ini embel-embel ini yang terlalu banyak ini apa linkage ini ya. Terus pengalaman saya menggunakan Trail Ricochet itu dulu dengan tinggi badan saya 178, saya pakai Ricochet size-nya M. Saya mengalami agak sedikit kekecilan sepeda saya. Cuman di balik kekecilan itu ternyata itu ada kelincahannya guys. Jadi untuk kita masuk ke tikungan, berm ataupun uh, yang kelihatannya mini-mini gitu tuh mudah keluarnya. Terus saat saya pakai Polygon Siskiyou D7 itu berasa seperti agak kurang lincah gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi so far semuanya berasa enak di Siskiyou D7 karena frame-nya L. Frame-nya L, terus dia 29 saya masukin rims 27,5. Jadi masih ya masih enak lah ya, masih nggak terlalu kedodoran gitu. Saya lihat dia di orang yang memakai 29ers itu 29ers 29 ERs, dia merasakan kayak apa ya, si sepeda ini berasa kayak dinaiki kayak kuda tinggi gitu loh, tinggi dan gak lincah untuk manuver. Tapi dia lebih enak buat trek-trek yang membutuhkan speed kencang ya. Jadi 29 ini benar-benar ngakalin itu di dibanding 27,5. Jadi lebih speednya lebih tinggi 29 menurut saya ya. Terus sekarang setelah saya gonta-ganti ada semacam berapa ya? Saya pemula dulu pakai sepeda MTB buat goes itu Aviator yang harga 1 juta. Terus Polygon Cascade 3, Cascade 4.
terus Polygon Premier, Polygon Strada, terus apa lagi, habis itu Trill Ricochet, belum, habis itu United Clovis 3.0 yang warna orange, terus berubah ke Fulsus yaitu Ricochet 4.0. Dari Ricochet ganti frame ke Siskiyou D7, langsung saya jual ke Trill Verven. Habis Trill Verven saya jual lagi jadi frame Siskiyou D7, sama persis cuman beda warna. Setelah itu dijual, beli lagi Siskiyou D7 yang full bike ya, bukan yang frame rakitan, bukan yang full bike. Emang saya lebih suka Siskiyou D7 sih, tapi mungkin itu nggak bisa dikatakan semuanya saya suka, karena di Trill juga saya ada chemistry di Trill. Jadi saat menggunakan Trill itu saya lebih speed, saya lebih berani, dan saya lebih berasa liar lah gitu ya. Cuman ya itu, frame-nya berat, saya akuin nggak terlalu ringan, maksudnya tapi nggak terlalu berat, cuman nggak terlalu ringan, seringan Polygon Siskiyou D7. Jadi guys, setelah saya punya Polygon Siskiyou D7 full bike, situ saya langsung off dari dunia sepeda. Kembali lagi di dunia sepeda itu mulai ke Trill Verven. Terakhir kemarin Trill Verven saya jual lagi, dan sekarang saya mulai rakit dari awal ini Trill Ricochet 2.0 serinya All Mountain. Kalau udah All Mountain gini pasti saya bikin tinggi depannya. Ini travelnya 160, extensionnya ini 36, cukup gede. Terus saya pakai rotor 203 yang super lebar, pakai bannya Magic Mary, Swerby Magic Mary 260 x 275. Untuk rimsnya pakai Siskiyou N9, ini super lebar 4 cm nih. Kalau di pedal masih standarnya Trill, tapi udah ada jari paku-pakunya nih banyak. Terus ini menggunakan panjang etoe-nya yang 210, jadi super panjang dibanding Siskiyou D7. Ini saya rasakan empuk banget ya, udah cukup empuk. Terus handlebarnya jadi bisa dibikin gini guys, handlebarnya tuh lihat agak-agak sengkak gini, cuman forknya tinggi, mengimbang ya. Handlebar pakai race bar. Terus saya dulu memang hobinya NTT, dari dulu NTT tuh lihat, NTT saya dari dulu, nggak tahu kenapa enak ini. Terus ban belakang saya ikut-ikut yang lain pakai Hansdam, biarpun nggak tahu sebenarnya fungsinya Hansdam itu lebih gimana, nggak tahu, tapi saya ikut pakai Hansdam aja. Sebenarnya Maxxis yang DHR itu enak juga sih itu. Terus belakang masih pakai 160 rotor belakang, nanti rencana mau saya ganti 180. RD masih standarnya Trill, belum saya bikin Diore. Nanti mungkin buat loncat-loncat saya pelan-pelan saya ganti Diore. Oke guys, jadi mungkin itu aja video kita kali ini, curhat tentang sepeda yang pernah saya pakai dan rasa feel-nya gimana. Ini tentunya saya hanya pengalaman saya sendiri ya. Semoga kalian yang mau memilih Polygon atau Trill itu selera kalian. Kalau yang saya alami seperti itu tadi, Trill itu lincah, frame-nya kurang ringan, tapi lincah. Buat saya ya, kalau buat kalian mungkin beda. Dan saya belum pernah nyoba kayak Patrol ataupun yang lain-lain yang merek aneh-aneh itu enggak. Kebetulan belum bisa beli, jadi cukup ini dulu. Ini pun kalau seandainya dibawa ke track ini udah bikin seneng ini guys, bikin kalian bahagia aja, los.
Oke ya, mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah dengerin cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.